pemirsa, apa kabar? Selamat sore, berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fadil dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Baik pemirsa, kita lihat sebenarnya ya begitu mengenai perpolitikan di Bogor ya. Tahun 2018 nanti akan ada pilkada daerah serentak, itu termasuk juga di Bogor, dan kita lihat sebenarnya bagaimana sih kapabilitas dari teman-teman kita, tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh yang siap untuk memimpin Bogor nanti. Jadi tema kita pada episode kali ini adalah mencari pemimpin di Bogor. Nah, sudah hadir bersama saya tokoh muda Bogor yang sekaligus juga pengamat politik. Ada Kang Burhan, ya, Kang Burhan. Kang Burhan, apa kabar? Ya, baik. Ya, terima kasih, luar biasa. Kang Burhan, ini pada episode ini kita membahas mengenai mencari pemimpin di Bogor begitu. Kita tahu ini 2018 nanti akan ada pilkada serentak, terutama juga di Bogor. Nah, saat ini juga memang untuk bupati ya, kita tahu ada Ibu Nurhayanti yang one man show gitu, melaksanakan tugasnya begitu untuk memimpin wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas sekali dengan 40 kecamatan, 432 desa begitu ya, tersebar di 40 kecamatan. Anda melihatnya seperti apa? Apakah dengan kepemimpinan saat ini Bupati Bogor yang kita lihat hanya sendiri begitu mampu untuk memimpin Bogor dan sesuai dengan visinya mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia? Menurut Kang Burhan bagaimana? Ya, saya pikir untuk visi dan misi Ibu Nurhayanti itu sangat jauh sekali untuk Bogor menjadi nomor 1. Ya, karena kita lihat Bogor dengan 40 kecamatan dan 434 desa dan kelurahan itu sangat sulit untuk diatur oleh bupati yang tanpa wakil. Dan saya pikir di sini semua tidak ada yang bekerja. Contoh seperti birokrasi, dewan dan organisasi serta LSM yang ada di Bogor semua diam. Kenapa diam? Mereka tidak memainkan visi dan misi organisasinya. Ketika melihat kekosongan di Kabupaten Bogor, tapi mereka pada diam. Seperti itu. Di sini dibutuhkan untuk 2018 ini benar-benar figur yang bisa menjaga Bogor. Bogor dengan 40 kecamatannya itu dijaga, jangan sampai pecah. Ya. Kondisi hal ini akan mempermudahkan untuk pemecahan Bogor Barat dan Bogor Timur. Ya. Cuman saya pikir ini para pelaku Presiden Bogor Barat dan Bogor Timur tidak melihat ke arah hal ini. Seperti itu. Nah, karena ini kepentingan siapa sih Pak? Sehingga memang dikatakan ini peluang besar untuk Bogor Barat dan Bogor Timur untuk pecah akhirnya. Dan kenapa juga ini seakan-akan dibiarkan begitu, tidak ada wakil bupati yang harus menduduki kursi itu gitu loh. Ya, di sini kan kuatnya dominasi pemenang pilkada bupati kemarin. Di situ saya rasa ini jaringan mereka kuat gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lawan mereka. Kita bisa luruskan. Dalam artian kita nggak melawan mereka. Kita harus meluruskan bahwa ini adalah negara, bahwa ini adalah kabupaten. Jadi pelaku-pelaku birokrasi maupun organisasi itu harus bisa mengingatkan kepada Ibu Nurhayanti ataupun Pemda Kabupaten Bogor, kita nggak bisa begini. Ya, akhirnya perhatian atau pembangunan di Kabupaten Bogor sendiri itu terbengkalai. Ya. Seperti itu. Oke, tapi kenapa sih seakan-akan ini pemerintah begitu dan juga masyarakat diam saja dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Bogor? Wakil tidak ada, terus banyak juga prasarana dan sarana yang ternyata masih kurang di berbagai wilayah. Karena mungkin sulitnya begitu dengan wilayah yang sangat luas yang dipimpin oleh satu pemimpin, ini kan memang agak sulit. Tapi kenapa seakan-akan dibiarkan saja? Para elit politik kemana begitu untuk membenahi wilayah Kabupaten Bogor ini, Bang? Ya, di sini perlu adanya sebuah revolusi mental dari semua elemen masyarakat Kabupaten Bogor. Saya kira di sini ada sebuah kesepakatan atau persekongkolan hitam di sini antar para birokrasi. Karena apa? Mereka paham tugasnya masing-masing. Seperti komisi-komisi di DPRD itu mereka sudah menggojok beberapa calon bupati, tapi selalu negatif hasilnya. Karena apa? Kan seperti itu. Ini karena pemerintah tidak transparan. Ada kekuatan besar di belakang irama Pemda atau pemerintahan Kabupaten Bogor ini. Akhirnya saya pikir ini sampai 2018 atau pilkada itu kosong wakil bupati. Ya, berarti ada faktor kesengajaan di sini begitu. Ini ada perencanaan. Gitu. Ada perencanaan yang tidak bisa tidak bisa diluruskan oleh para pemain organisasi atau politik di Kabupaten Bogor. Alasannya kenapa? Ya, alasannya mungkin karena pemain-pemain politik di Bogor ini wawasan kebogorannya belum sampai ke sana. Gitu. Mereka orang politik tapi mereka
hanya sebagian yang bermain sosial. Oke, apa bisa dikatakan Bang, kalau misalkan ini Bupati Bogor hanya sendiri gitu ya, tidak ada kursi wakil yang menduduki sampai nanti 2018 saat pilkada. Apakah memang dibentuk sehingga tidak ada incumbent gitu yang mungkin akan maju nanti di 2018? Mungkin seperti itu, ketakutan seperti itu bisa jadi, Bang? Ya, itu bisa terjadi karena ketika kita untuk menjual figur Ibu Nur Hayati di 2018 secara personality belum mampu untuk menjadi pemimpin Bogor. Ya. Ini dikhawatirkan ketika terjadi wakil bupati dengan adanya atau dipilihnya wakil bupati oleh Pemkab Bogor, itu dikhawatirkan dia akan menjadi bupati. Gitu, itu makanya diantisipasi seperti itu. Oke, ini mungkin ada deal-dealan antara elit politik yang digital. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bogor saat ini pemimpin seperti apa sih, Bang? Pemimpin yang tegas, berani menabrak aturan yang nggak jelas. Yang saat ini belum ada? Saat ini belum ada. Saya lihat semua partai politik kompromistis dan semua diam. Gitu. Satu sisi mereka bicara kepada anggotanya, pada masyarakatnya bahwa mereka itu pejuang masyarakat. Tapi untuk Bogor sendiri mereka nggak bisa berjuang, mereka nggak bisa kerja. Seperti itu. Oke, kita lihat ada bukti bahwa ada beberapa daerah yang akhirnya menginginkan adanya pemekaran gitu ya. Betul. Bogor Barat, Bogor Timur. Terus juga ada yang ingin pindah bahkan. Ingin pindah ke Kabupaten Bekasi. Ya kira mungkin masyarakat juga tahu. Betul. Itu ada di satu wilayah di Gunung Putri. Nah, ini apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini bukti bahwa masyarakat akhirnya tidak percaya gitu, tidak trust lagi terhadap pemerintah yang ada di Bogor? Artinya ini ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ditambah pemerintah tidak bisa bekerja. Akhirnya masyarakat adalah keinginan masyarakat cuma satu, adalah kenyamanan dalam hidup. Seperti itu. Untuk perbatasan Gunung Putri dan Bekasi, itu perhatian masyarakat pemerintah terhadap wilayah batas Kabupaten Bogor itu sangat kurang sekali. Gitu. Itu boleh dicek itu. Semua perbatasan Kabupaten Bogor, mau utara, selatan, barat, dan timur, itu sangat lemah. Seperti itu. Oke, apakah yang mendasari hal ini sehingga memang pemerintah hanya fokus saja misalkan di daerah-daerah tertentu, hanya di ibu kota saja? Kita lihat ibu kota juga pembangunannya terus menerus begitu ya, sudah seperti kota metropolitan, tetapi di daerah-daerah pembangunannya masih seperti situ saja dan bahkan juga banyak komplain dari masyarakat. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah saat ini, Bang? Pemerintah saya rasa dia hanya mencari aman saja, mencari aman untuk menjaga 2018 dan hal ini kan akhirnya saya berpikiran bahwa angka golput nanti akan tinggi karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan partai politik. Harusnya kan tugas partai politik dengan kader-kadernya di tiap wilayah dan seperti itu akan diajukan ke parlemen dan akan diberikan sebuah pertimbangan di pemerintah, tapi ini tidak berjalan. Seperti itu. Nah, kita lihat juga sebenarnya di Bogor itu sudah banyak sekali yang muncul gitu ya, bahwa akan turun nanti pada 2018 menjadi bupati gitu ya. Kira tidak sebutkan nama, tapi juga ada beberapa yang memang duduk juga di pemerintahan saat ini, di legislatif juga. Betul. Kita tidak menutup mata ingin nanti mungkin mencalonkan sebagai bupati. Nah, menurut Kang sendiri, apakah tokoh-tokoh yang saat ini sudah memimpin di pemerintahan untuk maju nanti di 2018 siap dan memang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya, justru dengan adanya pilkada langsung ini, itu kan berdampak kepada para pelaku-pelaku politik yang tidak menjalankan dasar-dasar politik dan organisasi, itu akan melakukan money politik akhirnya. Nah, hal inilah yang merusak tatanan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kedaerahan, itu akan hilang. Seperti itu, dan akhirnya membentuk figur pemimpin yang akan berpikir gimana saya untuk kembali modal dan tidak merugikan masyarakat, seperti itu. Oke, nah ini mungkin problema yang terjadi di perpolitikan gitu. Betul. Banyak sekali mahar-mahar gitu yang harus dikeluarkan untuk menjadi seorang pemimpin atau masuk ke DPR misalnya seperti itu, sehingga memang akhirnya nextnya dia harus mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya pada sebelumnya. Nah, kita lihat juga nanti bagaimana sebenarnya pemetaan di wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas. Ada Bogor Barat, Bogor Timur yang sedang ramai begitu, Bogor Utara, ada juga di wilayah ibu kota nih. Pemetaannya bagaimana untuk nanti di 2018? Tadi kalau Abang bilang itu akan tinggi begitu nilai golputnya. Apa sebenarnya mendasari nilai golput ini? Kita tahan dulu, Bang. Dan pemirsa, kita kembali pas di Pariwara tetap di Pemuda Indonesia Bicara.